Ditemui saat mengunjungi Stadion Kanjuruhan Kamis siang, Ketum PSSI Muhammad Iryawan menolak menanggapi petisi mundur pasca tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule menyatakan telah bekerja sesuai aturan. Didampingi Komdis PSSI, Ketum PSSI Muhammad Iryawan mendatangi Stadion Kanjuruhan Malang pada Kamis siang. Kedatangan orang nomor 1 di PSSI itu untuk melihat secara langsung pintu-pintu stadion sebagai gambaran data bila nanti ada pemeriksaan dari tim gabungan independen pencari fakta. Peninjauan difokuskan pada seluruh akses keluar masuk penonton, terutama pintu maut 12, 13, dan 14. Ketum PSSI juga sempat bertemu dengan seorang supporter Arema yang menangis di depan pintu maut 13. Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Sementara dalam kunjungannya ke Stadion Kanjuruhan Rabu sore, Presiden Joko Widodo meminta tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur diusut tuntas. Jokowi juga meminta untuk audit total semua stadion di Indonesia. Presiden Joko Widodo mendatangi Stadion Kanjuruhan pada Rabu sore dan Jokowi menyaksikan langsung kondisi stadion, termasuk akses atau pintu keluar masuk Kanjuruhan. Dalam keterangan persnya, Jokowi menginstruksikan audit total semua stadion di Indonesia yang digunakan sebagai venue kompetisi. Jokowi menyebut dari sisi stadion, tragedi 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan disebabkan pintu yang terkunci, tangga yang terlalu curam, dan kepanikan. Tim gabungan independen pencari fakta yang harus melihat secara detail. Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat lapangannya, tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Selain menyisakan duka bagi keluarga dan orang terdekat korban, protes juga terus digaungkan pasca tragedi Kanjuruhan pada Sabtu lalu. Supporter Aremania juga melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah pemangku kepentingan lain mendesak untuk meminta maaf secara terbuka di media nasional. Dan berikut kita saksikan laporan khas redaksi. Aksi memprotes kekerasan yang terjadi dalam penanganan kerusuhan di Kanjuruhan terus terjadi. Di Surabaya, Jawa Timur, puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Rabu siang menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur menuntut Polri mengusut tuntas pelaku penembakan gas air mata pada tragedi kerusuhan Kanjuruhan serta mendesak Kapolda Jatim dicopot dari jabatannya. Aksi ini kami menuntut kepada seluruh pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas, mengusut secara terbuka terhadap tindakan-tindakan represif dari pihak kepolisian, terutama dalam penembakan gas air mata yang dilakukan di Kanjuruhan pada waktu 1 Oktober kemarin. Tidak hanya perintah penembakan gas air mata yang belum jelas, Armando, salah satu saksi mata saat kejadian menyebut aparat juga sempat melakukan pemukulan kepada Aremania. Pada waktu itu kerumunan massa udah begitu banyak di depan lorong ruang ganti pemain ya. Dan waktu itu juga akhirnya dipukul mundur oleh pihak aparat, dan pemukulan tendangan itu terjadi ya Mas. Seorang Aremania korban selamat tragedi Kanjuruhan sempat merekam dan mengunggah video ratusan Aremania yang terjebak di salah satu pintu keluar Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Namun, Kafe tidak menyangka video viral yang diunggah membuatnya sempat dibawa sejumlah pria tidak dikenal. Waktu itu ada orang, sekitar 4-5 orang menghampiri saya. Itu bilang kalau mau ikut saya gitu. Akhirnya saya kan nggak tahu mau dibawa kemana. Akhirnya dijak masuk mobil, ternyata juga kok
Polres Panjen. Tidak hanya sempat dibawa sejumlah orang tidak dikenal dan dilepaskan, ponsel yang merekam suasana di Gate 3 usai gas air mata ditembakkan polisi ke arah tribun penonton juga disita. Kepolisian membantah jika yang mengambil ponsel adalah anggota polisi. Saya sudah tanyakan kepada tim, khususnya tim investigasi yang ada di Mapolres ini ya, itu tidak ada. Ya, saya sudah tanyakan juga kepada Kapolda Jawa Timur, pun demikian. Di lain pihak, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut 4 prajurit TNI telah mengakui tindakan berlebihan saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Prajurit TNI diperiksa karena telah mendapatkan bukti awal atas tindakan mereka. Andika memastikan TNI terus mengumpulkan bukti, meminta informasi dari berbagai pihak, serta memeriksa unsur pimpinan dari keempat oknum terkait protap pengamanan yang diterapkan. Prajurit ini kan sama sekali tidak merespon terhadap masalah yang terjadi. Kalau masalah yang terjadi ada orang lagi jalan di depannya, terus tahu-tahu diberikan tindakan kekerasan seperti yang kita lihat di video kan, itu menyalahi sekali. Pak, katanya akan menyangsi dengan tegas gitu kepada prajurit yang terbukti memukul dan menendang. Oh pasti. Ini kan investigasi nih. Ya sesuai pasalnya. Minimal pasal 351 KUHP, minimal. Ayat 1. Dikutip dari cnnindonesia.com, tidak hanya meminta aparat bertanggung jawab, Aremania, kelompok supporter Arema, juga melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas tragedi Kanjuruhan. Somasi juga dilayangkan Aremania menggugat kepada Menpora, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Ketua Umum PSSI, Direktur Utama PT LIB, Manajemen Arema FC, dan Panpel Pertandingan Arema FC. Dalam somasi yang ditembuskan ke Pengadilan Internasional di Belanda dan FIFA di Swiss itu, Aremania menggugat sekaligus menyatakan 9 tuntutan. Salah satunya adalah menetapkan tersangka dalam insiden tersebut. Menanggapi somasi dari Aremania, Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom menyebut, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas prosedur pelaksanaan dan pengamanan pertandingan sepak bola. Lagi respon cepat Pak Presiden akan terus berjalan, ya, dan kita hak yang dimiliki oleh semua pihak tentunya kita hormati, tapi sekali lagi dengan suasana duka seperti hari ini, kita ingin bekerja untuk melihat masalah ini jauh lebih dalam. Karena pengelolaan sepak bola ke depan tentu menjadi tantangan yang menurut kami tidak mudah juga untuk kita capai gitu loh. Yeah. Jika 9 tuntutan yang dilayangkan tertanggal Selasa 4 Oktober 2022 tidak dikabulkan dalam tempo 3x24 jam, Aremania menggugat mengancam akan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.